Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat selalu dalam pembelajaran daring. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih tetap menggunakan buku paket bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7 edisi revisi tahun 2016. Nah, kita masih akan membahas tentang cerita fantasi. Ya, kita ulangi lagi pengertian cerita fantasi. Kemarin Ibu jelaskan cerita itu adalah rangkaian peristiwa. Terus kemudian fantasi itu bisa disebut dengan hayalan ataupun imajinasi. Nah, kalau cerita fantasi itu adalah genre cerita berbentuk hayalan, angan-angan atau imajinasi yang diceritakan dalam alur normal. Ingat saja ya, mudah saja kalian masih ingat. Kita ingat lagi kembali unsur pembangun cerita teks fantasi. Ya, mari kita jelaskan. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Terus kemudian tokoh dan penokohan. Tokohnya siapa dan wataknya bagaimana. Alur itu adalah jalannya cerita. Ada 3, alur maju, alur mundur, dan campuran. Selanjutnya adalah latar. Latar itu ada 3, juga ada waktu, tempat, dan suasana. Sudut pandang. Nah, sudut pandang juga harus ditentukan. Kalian nanti kalau sebagai penulis, sebagai orang pertama atau orang ketiga. Ya, selanjutnya amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ada di dalam cerita. Jadi harus ada pesan-pesannya, pesan moralnya. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Nanti untuk gaya bahasa kita bahas di penjelasan berikutnya. Ya, semoga saja itu nanti bisa diingat. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ciri umum cerita fantasi. Ya, ciri umum cerita fantasi itu yang pertama ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan yang tidak ditemukan di dunia nyata. Karena fantasi, ya, cerita fantasi, cerita yang terbentuk dari hayalan atau imajinasi, jadi bebas. Jadi ceritanya ada keanehan, ada kemisteriusan, ada keajaiban yang tidak ditemukan di dunia nyata. Yang selanjutnya, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis atau bebas. Idenya bebas karena fantasi imajinasi seseorang itu bebas, ya. Terus kemudian menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nanti kita bahas tentang lintas ruang dan waktu. Terus kemudian tokoh unik memiliki kesaktian. Itu ciri umum cerita fantasi hayalan. Itu ada keunikan-keunikan di dalam tokohnya. Bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Karena hayalan itu ada yang bersifat fiksi, bukan kejadian nyata. Bahasa, kita bahas ya. Bahasa menggunakan bahasa variatif, ekspresif, dan ragam percakapan. Atau bukan bahasa resmi. Menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Ya, jadi bahasanya, kebahasaannya itu tidak harus menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Bahasanya bebas, yang variatif, variasi ya, bermacam-macam, terserah. Ekspresif ya, mengekspresikan. Itu untuk kebahasaan. Kita lanjutkan lagi tentang jenis cerita fantasi. Ya, jenis cerita fantasi itu terdiri dari 2 kategori. Berdasarkan latar waktu, yang kedua berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak bersama. Nah, untuk jenis cerita fantasi berdasarkan latar waktu itu ada 2, yaitu lintas zaman dan lintas waktu. Ya, lintas zaman itu berada dalam suatu masa. Misalnya masa kini, masa lalu, dan masa sekarang dalam satu masa. Ya, contohnya mungkin masa lalu itu anak-anak masih kecil, sudah dewasa, dan sekarang mungkin sudah tua. Itu masih dalam satu masa. Nah, kalau lintas waktu itu menggunakan 2 latar.
waktu yang berbeda, misalnya masa kini dan masa 1000 tahun yang akan datang. Ya. Jadi ada dua waktu yang berbeda. Nah, dalam contohnya itu tadi dalam waktu tahun 1000 tahun yang akan datang itu mungkin kalau kita hidup mungkin kita sudah tidak ada atau tidak hidup lagi. Nah, karena ini hayalan jadi bebas menggunakan waktunya, latarnya, lintas waktunya. Ya, semoga saja dipahami. Lanjut lagi, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ya, jenis yang kedua itu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada dua juga, ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total itu semua yang terjadi pada cerita tidak terjadi di dalam kehidupan nyata. Jadi tidak ada di kehidupan nyata, asli murni dari hayalan. Contohnya, kalau kalian kemarin sudah Ibu suruh membaca Kekuatan Ekor Biru Nataga, itu jenis contoh dari cerita fantasi total yang tidak ada atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Terus yang selanjutnya adalah cerita fantasi irisan, cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih ada sebagian ditemukan dalam kehidupan nyata. Nah, ini nanti kalau contohnya kalian baca cerita halaman 54 Ruang Dimensi Alpha. Nah, itu masih ada sebagian ya yang ditemukan dalam kehidupan nyata. Oke saja penjelasannya bisa dipahami ya. Sekarang untuk tugas individu ya. Ingat, ini nanti dicatat tugasnya di buku, tidak usah disetor lewat foto. Nanti akan Ibu minta pada waktunya. Ya. Nah, dari cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha halaman 54 sampai 55, tentukan rangkaian peristiwa. Karena cerita itu adalah rangkaian peristiwa, kalian tentukan dari cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha itu rangkaian-rangkaian ceritanya apa saja. Terus kemudian keajaiban tokoh, karena Ruang Dimensi Alpha itu termasuk cerita fantasi, ada keajaiban tokoh, tentukan ya, tuliskan keajaiban tokohnya apa saja. Peristiwa aneh atau ajaib, peristiwa anehnya apa yang ada di cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Nah, untuk penjelasan Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.